Jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik. Semakin sore semakin panas, semakin happy juga Cica sepertinya. Mukanya ceria melihat tadi di layar itu Jokowi meninggalkan Jakarta. Kayaknya jalannya cepet banget tadi ya. Nggak sabar kayaknya. Sampai Bu Iriana agak tertatih-tatih. Alon-alon Pak gitu. Tapi menarik tadi karena Jokowi dan Iriana tidak jadi menggunakan pesawat komersial. Iya. Gara-gara lu kali. Bocorin terus ya kan, berubah. Jadi berganti-ganti, Pram, Kang. Semula kan akan menggunakan pesawat BUMN, terus menggunakan pesawat TNI, ganti lagi untuk menggunakan pesawat komersial, ganti lagi sekarang pesawat. BUMN-nya kan udah di Bundaran HI, panggung rakyat. Pilot-pilot juga dikerahkan ya, jangan. Pramugari itu kayak selamat datang Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya. Ya kali ini bersama Bocor Alus sudah ada Mbak Bivitri Susanti. Kita akan banyak berdiskusi sambil nanti mencermati menunggu Presiden ke-7. Presiden. Iya dari tadi MC-nya bilangnya presiden ke-7 terus ya, Pak. Ya, bukan mantan presiden. Iya aja gitu kan. Iya, ini kita lihat ya. Ini juga pesawatnya sudah mulai take off ya. Mulai bersiap lah untuk pergi gitu. Prabowo juga meninggalkan sekitar landasan ya. Mungkin kembali ke istana gitu. Padat jadwalnya. Setelah ini kan ada jamuan dengan perwakilan negara sahabat dan juga dengar-dengar malam ini ya kabinet langsung diumumkan. Betul, dan besok akan ada pelantikan para menteri ya dengan susunan atau formasi yang sudah kita dapat sebelumnya ya, spill-nya ya. Oke. Mbak Bibip, kita melihat ada orang-orang yang menyambut Jokowi sepanjang jalan, juga Prabowo gitu ya. Tapi ada juga rasa pesimistis terhadap kepemimpinan baru gitu. Ya kalau kami sih udah nothing tulus saja lah ya dengan apa yang kira-kira akan terjadi. Tapi Mbak sendiri melihat kita masih punya atau layak nggak sih untuk berharap akan ada perubahan yang lebih baik pada masanya Prabowo Gibran, terutama pada dunia atau bidang politik dan juga hukum, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, nggak ada harapan sih ya. Nggak ada harapan. Nggak, tapi begini, saya tuh sering bilangnya kita skeptis aja gitu. Maksudnya karena saya juga nggak mau kita semua jadi frustasi banget gitu. Menurut saya kan sikapnya teman-teman di Bocor Alus dan di Tempo tuh untuk tadi istilahnya ya bodo amat gitu ya. Sebenarnya artinya kan nggak menggantungkan diri pada orang-orang yang punya kekuasaan formal. Jadi media ya udah kalau memang harus kritik. Nah, maka orang-orang kayak saya dosen gitu, kalau memang harus kritik aja. Jadi karena harapan pada institusi formal menurut saya udah nggak bisa kita miliki lagi. Karena kan gini, kita kan baca Prabowo bukan hanya sebagai sosok Prabowo-nya sendiri. Terus saya suka membayangkan kayak di kartun-kartun gitu, kalau tahanan tuh dibandulin bola besi biar susah bergerak kan. Nah, menurut saya Pak Prabowo itu punya 2 bola besi. Bola besi pertama adalah rekam jejaknya. Itu pasti ya, karena kita paham lah namanya rekam jejak. Terlepas dari belum ada putusan pengadilan, tapi kan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM berat dan rekam jejaknya sebagai bagian dari Orde Baru. Itu jangan pernah lupa loh, Orde Baru nih sebenarnya yang kita bicarakan di menantunya Soeharto gitu. Mantan menantunya Soeharto. Itu akan membuat dia punya bandulan kaki itu, bola besi itu yang bikin dia nggak akan bisa secara frontal gitu seperti yang kita harapkan akan bilang oke, pengadilan HAM akan masalah pelanggaran HAM berat akan diselesaikan, korupsi akan diberantas, walaupun bisa jadi narasi. Tapi kan semua kalau pidato mah ya semua bisa pidato ya. Tapi kan yang harus kita lihat nanti kinerjanya, dan kinerja itu menurut saya akan dibanduli oleh yang bandul nomor 1 itu. Nah, bandul nomor 2-nya ini yang menurut saya bikin saya paling skeptis karena cara dia naik. Gitu loh. Jadi kan cara dia naik juga inkonstitusional. Bagaimana kita bisa berharap dia kemudian bilang oke, saya akan bereskan semua institusi penegakan hukum, demokrasi dan lain sebagainya. Makanya demokrasi juga bagi dia beda kan tadi narasinya ya. Maka kalau dia melakukan itu, dia kan seperti meruntuhkan sendiri legitimasinya. Karena cara dia naik memang dengan cara itu.
Nah, jadi buat saya itu yang membuat saya merasa nggak akan terlalu banyak perubahan ya. Kalaupun ada, barangkali cuma hal-hal yang sifatnya gimmick atau hal-hal yang sifatnya mungkin akan memuaskan investor atau menguntungkan orang-orang oligark lah ya, orang-orang di sekelilingnya yang sebenarnya ada juga di kabinet mungkin ya. Akhirnya ke situ, tapi yang genuine untuk kesejahteraan warga, untuk orang-orang tertindas segala macam yang tadi juga dia bawa dalam pidatonya, saya sih sangat skeptis ya. Iya, karena ngeliat cara dia naik itu. Ya. Tapi pertama ketika Mbak Bibi tadi bilang soal bandul bola besi itu, dia sepertinya memilih untuk menggendong supaya tetap bisa berjalan ya kan. Misalnya dengan bilang dia memuji Soeharto gitu kan secara terang benderang gitu dengan ya menyebutkan jasa-jasa Soeharto, itu kan sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan tidak melupakan Soeharto karena dia the part of Orde Baru gitu kan. Dan ini apa ya? Apakah memang nanti kedepannya juga dia sepertinya akan terus membawa Orde Baru itu? Bisa jadi sih dia akan melakukan itu karena Orde Baru itu kan juga nggak dapat nama yang terlalu jelek loh di kalangan generasi muda. Di kalangan kita kan ya, karena kita paham gitu ya waktu itu seperti apa. Tapi kan seperti sudah sering kita bahas juga, dan saya tanya nih beneran ke mahasiswa-mahasiswa secara random baik di beberapa kampus, mereka memang nggak dapat informasi yang cukup tentang Orde Baru. Historis itu kan Mbak mereka? Iya, jadi kan saya tanya nih iseng, tapi saya yang terutama yang sekolah negeri ya pada umumnya ya. Mereka tuh bilang, oh kami tahu sih ada peristiwa 13-14 Mei. Tapi kamu tahu nggak kehidupan zaman Orde Baru itu kayak apa? Mereka nggak ada bayangan tuh. Mereka kadang-kadang saya suka puter film di kelas-kelas saya gitu ya. Jadi buat mereka, dan inilah yang difabrikasi selama kampanye, Orde Baru itu ya itu hanya memang bagian dari sejarah yang biasa aja gitu. Bahkan dibuat lumayan agak romantis lah gitu ya. Zaman Soeharto harga-harga lebih murah dan seterusnya begitu. Jadi buat Prabowo untuk menggendong bolanya itu juga nggak merugikan, karena bagi generasi muda itu bukan sesuatu yang membuat seakan-akan menampilkan sisi buruknya Prabowo. Nah itu yang bahaya, tapi jadinya bukan berarti saya setuju ya. Tentu saja itu berbahaya. Buat saya itu pentingnya pendidikan dibongkar. Tapi jalannya sebenarnya kan sudah dibuka waktu akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini Mbak ya, ketika beberapa tap MPR itu dicabut ya, beberapa tap MPR terkait mantan-mantan presiden itu dari Gus Dur, Soekarno dan juga Soeharto. Artinya Jokowi sudah memberikan karpet merah sebenarnya untuk membuat warisan Orde Baru atau katakanlah Orde Baru itu tetap muncul atau tetap diangkat atau menjadi brand dari pemerintahan 5 tahun ke depan gitu. Benar, dan sebenarnya saya agak cemas sih, kan sebentar lagi 10 November Hari Pahlawan ya. Jangan-jangan setelah ini ya Soeharto akan ditetapkan jadi pahlawan. Dan kalau itu yang terjadi, wah itu benar-benar menghancurkan sebab musababnya ada reformasi 98 gitu. ya. Iya kan, maksudnya seakan-akan reformasi itu 98 nggak punya pijakan apapun lagi gitu, melompong aja. Nah, buat saya sih tap MPR itu yang sebenarnya salah ya secara hukum, nggak bisa diutak-atik karena nggak bisa lagi MPR mengeluarkan ketetapan. Tapi buat saya memang tujuan dari main-main dengan tap MPR itu kan dua. Yang pertama adalah Soeharto memang gitu ya, karena ya Prabowo adalah bagian dari yang itu kan Orde Baru. Tapi yang kedua juga saya curiga sih sebenarnya itu untuk membuatkan pola maaf-memaafkan lebih terbuka, termasuk untuk Jokowi. Gitu. Presiden ke-7 ini ya. Presiden ke-7. Jadi artinya sebetulnya pembalikan narasi Orde Baru itu sudah dimulai ya, bahkan sebelum Prabowo resmi dikukuhkan sebagai presiden begitu ya. Iya, karena di romantisasinya kan misalnya kelihatan waktu Prabowo masih dalam masa kampanye aja, Mbak Titinya juga, balik lagi dong rujuk, dulu. Jadi diletakkannya dalam konteks romantisme Prabowo dan mantan istri, itu satu. Dan yang kedua juga dibenturkannya misalnya dengan bahkan mantan wartawan Tempo ya yang menjadi wamen. Misalnya kan, ya kan maksudnya dia kan juga bilang,
Kalau dulu tuh bisa hilang orang segala macam. Sekarang kan semua orang tetap bisa ngomong. Menurut saya itu ukurannya, dia bilang itu kan ya kurang lebih. Itu ukurannya demokrasi. Nah, dia bilang gitu. Nah, jadi memang sudah dibuatkan narasi bahwa ya yang terjadi hari ini itu jauh lebih baik daripada Orde Baru, dan Orde Barunya itu sendiri sebenarnya memang sudah nggak usah diingat sebagai suatu mimpi buruk yang bisa terjadi lagi, karena sekarang udah totally different dan tenang aja lah gitu. Jadi buat saya itu seperti pengantar menuju sesuatu yang mirip-mirip dengan Orde Baru. Apakah masuknya teman-teman yang dulu di pergerakan 98 ya Mbak ya, kemudian dirangkul juga untuk diberikan jabatan-jabatan di pemerintahan wamen misalnya atau kepala badan misalnya, itu juga bagian dari menyamarkan bandul Orde Baru itu juga? Menurut saya sih begitu ya, dan maksudnya itu juga didisplay, dipertunjukkan gitu dengan sengaja, dan bahkan juga diberikan semacam caption bahwa ini adalah orang-orang yang dulu juga bagian dari reformasi 98 dan sekarang mereka ada di kubu kami gitu. Jadi menguatkan bahwa ya ini nggak ada masalah apapun. Itu cuma omongan orang-orang yang cerewet soal Orde Baru, tapi sebenarnya Orde Baru itu nggak jadi masalah gitu. Mbak, dengan tadi Mbak bilang ada persoalan yang serius ya, yang dari tadi penjelasan Mbak. Kita juga melihat salah satunya ini kan pada aspek ketatanegaraan kita dengan majunya Prabowo yang juga itu inkonstitusional tadi seperti Mbak sebutkan. Nah, ini damage-nya kan sudah sangat besar nih ya. Nah, ini kira-kira akan terus berlanjut nggak ya? Justru dengan dia membawa bandul di sebelahnya juga, jangan lupakan yang bernama Gibran Rakabuming Raka, ya kan? Nah, ini berlanjut berarti ini akan terus-menerus. Saya sih curiga, tapi saya skeptis ya. Saya selalu pakai bahasa skeptis karena saya nggak mau menyebarkan pesimisme yang terlalu berlebihan gitu. Kita harus bergerak terus pokoknya. Karena ya itu pertama itu nyaman pasti. Model-model kerusakan demokrasi yang mau bikin undang-undang apa aja cepet nggak akan ada pertanyaan apapun, mau menyalahgunakan anggaran atau melakukan hal-hal yang inkonstitusional, DPR-nya diem. Kita bolehlah pakai bahasa DPR tuh udah mati sebenarnya. Nah sekarang DPR dibikin lebih mati lagi, mungkin nggak sih lebih mati lagi, tapi maksudnya dibikin nggak ada oposisi kan. Jadi gelagat bahwa pola seperti itu akan diteruskan kan udah terjadi. Misalnya bahwa mereka Prabowo bersama dengan Jokowi waktu itu mengubah undang-undang Kementerian Negara supaya menteri jadi begini besar. Itu kan sudah gelagat bahwa memang ini ada yang mau dibuat mingkem semua, makanya harus dikasih jabatan satu-satu gitu. Itu gelagatnya udah kelihatan. Dan kemudian juga cara mereka, jadi memang kayaknya cara mereka melihat partisipasi masyarakat juga keliru tuh. Misalnya di DPR yang sekarang ada badan aspirasi kalau nggak salah ya. Iya, badan baru. Itu aneh banget. Maksudnya aspirasi kan harus jadi core function-nya DPR. Nggak usah dibikinin badan sendiri. Mestinya bisa ditangkap, dan maksudnya balikin ke soal pola-pola tidak demokratisnya kelihatannya akan diteruskan, bahkan sampai level yang sifatnya teknokratis. Gimana kementerian ditata dengan kebanyakan wamen, gimana DPR juga aspirasi ditaruh dalam satu wadah sendiri, nggak harusnya dia ada di semua komisi, semua badan kan. Jadi sudah kelihatan indikasinya bahwa cara-cara yang tidak demokratis sebenarnya akan diteruskan. Ngomong-ngomong soal Gibran nih Mbak, beberapa hari sebelum pelantikan hari ini ya, kan ada gugatan di PT UN itu Mbak ya. Nah, apakah proses itu sekarang masih relevan atau sudah tidak dengan proses yang terjadi hari ini? Membicarakan itu, atau mungkin kan kemarin hakimnya katanya sakit gitu Mbak ya, sehingga belum bisa membacakan putusan. Apakah proses PT UN masih relevan hari ini? Rikang masih berharap ada impeachment. Jangan kompor dong. Itu kan dijawab. Masih lah. Masih. Justru menurut saya sekarang sebenarnya saat yang tepat kalau memang si hakimnya berani ya, saat yang tepat untuk melakukan impeachment. Kalau misalnya ini putusannya keluar si hakimnya nggak sakit, kita nggak tahu sih. Tugas wartawan lah untuk mencari benar kan dia sakit. Seandainya dia kemarin nggak sakit, putusan dibacakan, aspek hukumnya malah jauh lebih complicated karena
kita kemudian jadi harus melihat gimana menggantikan calon wakil presiden yang belum dilantik gitu. Persis, karena belum pernah ada sebelumnya, Mbak. Belum pernah ada, walaupun mekanismenya tersedia ya, ya, tapi nanti berantem lagi tuh antara para ahli hukum tata negara. Dan justru kalau misalnya ini keluar setelah pelantikan, sudah lebih jelas mekanismenya, namanya impeachment. Berarti bukan pengesahan yang dibatalkan gitu, tapi jadi dia di-impeach, jadi dia tidak dibatalkan, jadi bukannya dianggap nggak ada, tapi menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar, impeachment itu atau pemakzulan ya istilahnya, pemakzulan itu bisa kepada presiden, bisa kepada wakil presiden. Nah jadi bisa pakai mekanisme yang udah kita bicarakan sejak kita membicarakan kemungkinan Jokowi dimakzulkan, itu bisa dikenakan pada Gibran sebagai wakil presiden, karena alasannya udah mencukupi kan, kalau nggak korupsi, pengkhianatan, ada semacam pelanggaran hukum gitu. Iya, ini apa namanya, perbuatan tidak terpuji, apa sih istilahnya itu, perbuatan tercela. Perbuatan tercela dan melanggar sumpah sebagai presiden wakil presiden. Nah, tadi dia baru disumpah kan? Dengar kan sumpahnya wakil presiden akan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang. Ya kalau dia ternyata oleh PT UN dianggap salah, berarti bisa kena. Ya, menarik ya Mbak, lihat tadi ada yang dibandul, yang digendong gitu ya oleh Prabowo ketika dia naik sebagai presiden gitu. Nah, ketika melihat prosesnya, tentu saja kan Prabowo ini juga membobong dosa konstitusinya Jokowi. Gimana dia bisa lepas dari bayang-bayang dosa konstitusi Jokowi itu, Mbak? Ya jadinya susah sekali untuk lepas ya. Saya sih nggak percaya jadi bisa lepas, karena itu tadi kan dosa konstitusionalnya Jokowi itu salah satunya adalah untuk kepentingan Prabowo. Karena yang kita bisa bicarakan sebagai dosa konstitusional itu kan Putusan 90 dengan paman gitu ya, atau adik iparnya, terus juga penyalahgunaan bansos misalnya. Kan itu semua dilakukan sebenarnya untuk kepentingan Prabowo gitu. Jadi kalau Prabowo bilang itu emang dosa tuh, saya nggak akan deh mau kayak gitu lagi, ya berarti dia kehilangan legitimasi dia. Seakan-akan dia bilang bahwa ya berarti yang dulu kelompok saya lakukan yang disokong oleh Pak Jokowi adalah inkonstitusional. Jadi pasti itu harus dibopong terus sama Prabowo, dan makanya udah kelihatan yang dipanggil, kita belum tahu ya fix, udah tahu sih kalau wartawan udah tahu siapa yang jadi menteri ini menteri itu. Tapi kita udah bisa lihat bahwa bahkan orang-orang yang dulu bilangnya oh ini konstitusional kok, ini etik itu lebih rendah kok daripada hukum gitu, itu kan yang akan jadi menteri-menterinya Prabowo gitu. Jadi udah terbayang bahwa itu akan dipikul terus sama dia. Ya, dan tersangka juga masuk gitu kan, kabinetnya Prabowo gitu ya. Dosa yang melekat itu. Dosa itu. Ya. Tapi kalau kita melihat nih Mbak, dengan kondisi seperti Mbak tadi bilang, kita tetap harus skeptis gitu ya. Tapi ketika kita kemudian menjadi lebih realistis, melihat karakter tadi di sesi dengan Bli Made, kita sudah bicara soal karakteristik militer gitu, yang ke depan para menteri ini juga akan akan dididik secara militer gitu kan. Benar, masuk di Akmil gitu kan. Nggak tahu, mungkin mereka habis ini dapat pangkat tituler kali ya. Nggak tahu juga. Ada jurit malam. mereka push up juga nggak ya? Siap, salah terus push up gitu. Bayang sih. Nanti satu grup itu Balil sama Erlangga. Ya, dengan kondisi yang seperti itu gitu, kita rasanya juga semakin sulit, bukan hanya berharap pada presidennya, tapi juga pada menteri-menterinya Prabowo dan Gibran ya. Dengan gaya mereka, dan juga sangat mungkin mereka menjadi lebih takut lagi terhadap presidennya. Ya. Apa akan seperti itu juga kira-kira kita? Saya membacanya dua ya. Yang pertama bahwa Pak Prabowo akan membawa style militerisme ke dalam kabinetnya, itu bisa diduga sih, karena kan bagaimanapun latar belakang dia jenderal. Cuma kan dari dulu kita selalu bilang kita nggak anti dengan militer, tapi ini nggak kompatibel dengan demokrasi. Nah, yang repot adalah kalau misalnya budaya itu yang memang dari awal ditekankan, makanya dibawa dulu ke Magelang menteri-menterinya, maka memang yang diinginkan adalah kepatuhan tanpa kritik gitu. Kan militer memang gayanya begitu, makanya dia tidak kompatibel dengan demokrasi. Yang mana cocok untuk militer, masa mau perang terus diskusi dulu kan nggak mungkin ya, harus bertahan gitu, nurut sama komandan. Tapi dalam sebuah kabinet yang demokratis kan harusnya seandainya ada keputusan yang
dirasa nggak realistis misalnya oleh Menteri Keuangan harus berani bilang, maaf Pak, dengan segala hormat gitu ya, tapi ini nggak realistis, misalnya anggarannya nggak bisa dialokasikan, ini nanti melanggar konstitusi misalnya. Itu jadi mungkin tidak bisa dilakukan kalau gaya kepemimpinannya adalah gaya militeristik gitu. Nah itu satu, tapi yang kedua yang mencemaskan saya adalah kalau kemudian budaya ini dibawa sampai ke bawah ke masyarakat. Karena kita udah punya undang-undang PSDN, apa sih, pengembangan sumber daya nasional pertahanan, semacam itulah. Yang situ masuk Komcat. Termasuk komponen cadangan, termasuk kemungkinan mengerahkan warga sipil untuk tugas-tugas pertahanan. Ya. Dan ditambah lagi Prabowo pun juga sudah mulai pasang mode tempur tuh. Ya kan, ketika dia mengingatkan soal perang-perang, ini semakin kuat ini berarti indikasi ke arah sana kita. Iya, saya cemas dengan itu karena artinya lagi-lagi kita nggak anti ya tentara ya, tapi kan ini kita lagi mau membangun demokrasi. Tentara kuat bagus, tapi biarkan tentara untuk berperang, untuk pertahanan. Bahkan menurut saya tidak ke food estate misalnya ya, biarkan itu petani yang melakukan gitu. Nah, pemisahan ini dalam sebuah negara demokratis sangat penting. Kekhawatiran saya adalah kalau itu masuk, ada beberapa loh universitas yang melakukan pendidikan bela negara yang seperti tadi itu benar-benar push up terus yang harus siap salah gitu. Yang buat saya relevansi dengan pendidikan, yang ngomong universitas yang umum ya, yang fakultas hukum, fakultas teknik segala macam kan nggak ada gitu. Biarkan itu menjadi tugas-tugas militer yang bagus banget kalau militer disiplin dengan cara itu. Tapi warga sipil disiplin dengan menumbuhkan ketakutan, itu artinya nanti kita secara pemikiran nggak akan bisa berkembang, dan itu yang bahaya buat peradaban, bukan hanya buat demokrasi gitu. Itu yang saya lebih cemaskan. Mbak Bibip, aku mau masuk pada 5 tahun ke depan, yang kira-kira dalam beberapa jam ke depan kita sudah mulai ketahui nih kerangkanya, karena malam ini katanya kabarnya akan langsung diumumkan kabinet ya. Terutama kita mau menukik ke beberapa figur-figur ya yang kemungkinan mengisi pos-pos di bidang hukum, keamanan, juga hak asasi manusia. Mbak Bibip melihat figur-figur ini akankah memperbaiki atau tidak? Kalau tidak ya artinya apa yang membuat calon-calon ini kemudian akan melanjutkan apa yang terjadi 5 tahun 10 tahun terakhir? Sejauh yang bisa kita lihat kemarin, itu kan semua orang hukum dan HAM-nya itu orang-orang yang pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April tuh benar-benar ngomongin apa aja, pokoknya belain perilaku-perilaku yang sebenarnya secara hukum keliru, seperti nepotisme. Itu udah paling clear sedunia deh itu deh. Seluruh dunia udah bisa lihat kok bisa anaknya presiden jadi wakil presiden gitu. Itu aja mereka masih bela-belain. Nah, jadi saya melihat dari contoh itu dengan banyak contoh lainnya ya, bisa menurut saya semua contoh itu mengindikasikan bahwa mereka juga memang nggak akan bawa perubahan yang signifikan, karena cara mereka menganalisis soal-soal hukum dan HAM benar-benar tergantung pada kemauan siapa yang mereka dukung. Jadi kalau saya nggak terlalu terpukau dengan gelar guru besar atau doktor, nggak terlalu terpukau lah saya. Yang penting dia pegang prinsip nggak. Nah, orang-orang yang sejauh ini sudah dipanggil itu menurut saya orang-orang yang kemarin itu bahkan di banyak acara talk show kayak gini, di banyak diskusi itu belain itu udah yang sampai orang-orang yang ngerti hukum pasti yang gila kok gini banget ya belanya. Nah, mereka yang akan jadi menteri gitu. Jadi buat saya itu sangat-sangat mencemaskan karena kita punya harapan besar ya. Hukum tuh kan sangat parah ya. Banyak sekali aturan yang mungkin udah ada, itu juga nggak ada penegakan hukumnya. Belum lagi kita berbicara HAM pasti ya. Nggak usah yang terlalu jauh kayak peristiwa Kanjuruhan. Terus untuk proyek-proyek strategis nasional juga banyak pelanggaran HAM itu semua. Saya khawatir jadinya mereka mikirnya aman-aman aja nih kalau pakai cara-cara yang kayak gini brutal gitu ya. Toh nggak akan jalan juga produk hukum penegakan hukum kita. Akhirnya ini akan terus-menerus terjadi gitu. Jadi saya sangat cemas. Artinya 10 tahun terakhir di mana salah satu ciri pemerintahan Jokowi adalah legalisme autokratik itu 5 tahun ke depan mungkin akan berlanjut ya Mbak ya? Sangat mungkin akan berlanjut. Atau bahkan lebih gila-gilaan dengan tokoh-tokoh yang terkonsolidasi. Terkonsolidasi benar banget. Dan mereka bertemu kepentingan.
Dan jadi kan yang saya anggap sebagai autocratic legalism itu kan DPR-nya yang dibunuh, kemudian KPK-nya juga dibunuh, dan sekarang MK-nya juga ya Mbak ya? MK-nya kekuasaan yudikatif lah dibunuh juga, dan masyarakat sipilnya dilemahkan sekali. Nah ini kalau kita membayangkan 4 elemen ini aja ke depannya, menurut saya masih suram sih. Apalagi kalau berbicara, kemudian kita juga harus bicara kalau penegakan hukum versus pertahanan kan seringkali berkelindan tuh antara TNI sama Polri. Nah bisa jadi sekarang juga pertemuan kepentingannya makin di satu sisi mungkin makin keras karena nanti ada perebutan sumber-sumber daya ekonomi juga. Tapi di sisi lainnya saya khawatir orang-orang yang mau mengambil keuntungan politik dari alat-alat negara itu juga makin punya ruang gitu. Dan yang dirugikan kalau udah begitu adalah kita, keluarga gitu. Tapi Prabowo sudah membentuk Kementerian HAM. Gitu kan? Itu dia. Ya walaupun ini sebenarnya adalah pecahan kekuasaan dari saja Kementerian gitu. Hukum dan HAM. Ya di situ juga ada kemungkinan besar akan diisi oleh mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai gitu kan. Ini pun juga tentu tidak menjadi jaminan apapun ya Mbak ya, seperti tadi profesor maupun doktor gitu, itu tidak menjadi jaminan apapun untuk kemudian kondisi akan menjadi lebih baik ya. Iya, karena kan setiap orang bahkan yang pernah menduduki jabatan komisioner Komnas HAM ataupun komisioner KPK atau apapun, kita harus lihat konsistensi prinsip dia, beneran sesuai HAM atau enggak. Nah, saya kira semua bisa cek dengan mudah di di internet, mesin pencari. Ada rekam jejak yang membuat kita patut untuk mempertanyakan apakah benar dia benar-benar akan berpegangan pada prinsip-prinsip HAM. Dan yang kedua juga saya sebenarnya kurang bisa paham kenapa mesti dipisahkan begitu. Karena kita juga punya Komnas HAM. Betul. Di bawahnya Komnas HAM, di bawah secara administratif ya, ada Komnas Perempuan juga. Jadi dan selama ini memang tugasnya Direktorat Jenderal HAM di Kementerian Hukum dan HAM itu banyak mendapat pertanyaan, bukannya nggak ada artinya sama sekali ya. Saya kira kita mesti mengapresiasi juga beberapa pekerjaan mereka. Tapi pertanyaan soal tumpang tindih itu loh, dengan Komnas HAM maupun dengan direktorat jenderal lainnya di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau soalnya misalnya menjaga supaya jangan ada peraturan-peraturan yang melanggar HAM misalnya, itu udah ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan gitu. Nah jadi saya masih sangat sebenarnya saya sebenarnya sangat tidak percaya bahwa penggemukan kementerian itu akan membawa kebaikan bagi pemerintahan ke depannya, terutama konteks Kementerian Hukum dan HAM ini. Tapi apa sih Mbak yang sebetulnya ingin ditunjukkan Prabowo dengan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM gitu? Apakah ini kemudian menunjukkan bahwa dia komitmen terhadap penuntasan kasus-kasus HAM gitu, atau hanya ya semacam alat untuk cuci dosa aja? Iya, saya sih melihatnya memang ini mau dijadikan seperti gimmick gitu ya, bahwa ya saya ada perhatian nih pada soal-soal HAM. Tapi jangan lupa, bahkan ketika Jokowi mengeluarkan Kepres yang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non-yudisial, itu juga bukan dari Dirjen HAM dulu, tapi dari Kemenko Polhukam. Jadi tidak tergantung pada nomenklaturnya gitu loh, tidak tergantung pada ada departemen, ada kementerian atau tidak. Tapi apakah orang yang menduduki sebenarnya punya visi apa tentang hak asasi manusia? Nah ini yang itu tadi kita mesti cek rekam jejaknya, apakah benar dia akan membawa perubahan-perubahan yang kaitannya dengan pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa depan. Oke, kita break dulu. Tetap di channel YouTube Tempo.co untuk mendapatkan diskusi yang lebih menarik dan lebih panas lagi. Kita lanjut lagi berdiskusi dengan Mbak Bivitri Susanti. Nah, tadi menarik Pram ya, kita sudah membahas soal pemecahan kementerian, dan ini Mbak Bibip, pemecahan kementerian kan jadi menterinya banyak banget. Wakil menterinya pun lebih banyak lagi. Ada lebih dari 100 sekian lah menteri dan wakil menteri gitu. Nah, itu sebetulnya
wakil-wakil menteri ini dibutuhkan nggak sih dalam pemerintahan? Dan ini kan tentu secara ekonomi ya, secara anggaran ini membebani fiskal gitu. Sangat. Kan ada bekas wartawan Tempo juga di situ ya. Iya. Kayaknya di mana-mana deh Temponya. Iya, jadi ini kayaknya perlu diklarifikasi deh memang. Ya. Pertama, memang sih nggak ada rumusnya gitu. Kalau kan Pak Prabowo tuh kemarin, ya negara kita ini besar, jadi kementeriannya harus besar. Coba lihat Amerika Serikat tuh menterinya 15. Iya. 15 dan Jerman tuh oke, Jerman kecil sih, tapi dia juga 14 gitu ya. Kalau 14 atau 16 ya, tapi dekat-dekat situlah. Tapi ya intinya adalah seperti halnya organisasi pada umumnya, negara itu nggak butuh organisasi yang terlalu besar. Apalagi di negara kita ini kan udah biasa tuh istilahnya, walaupun sering kita bisa perdebatkan secara bahasa ya, tapi istilahnya tuh ego sektoralnya tinggi gitu di antara kementerian-kementerian yang dulu pun. Apalagi kalau sekarang lebih banyak, mereka akan bisa saling injek kaki dan seterusnya. Dan yang paling parah adalah kalau ada isu tertentu, mungkin aja selesai jadi lebih lambat karena ini kewenangan dia, enggak kewenangan dia, terus coba kesana dulu, misalnya gitu ya. Harmonisasinya Mbak ya. Iya. Harmonisasi, istilah-istilah itu kan jadi harmonisasi. istilah birokrat khas Indonesia kan, harmonisasi, ego sektoral gitu kan. Sinkronisasi. Dan itu pasti tantangannya akan makin besar. Nah, sekarang ditambah lagi wakil menteri. Wakil menteri itu secara hukum tata negara sebenarnya nggak ada gunanya. Saya ngomongnya terus terang aja ya, karena kan gini, dalam kementerian itu yang ngurusin hal-hal teknis ada yang namanya direktur jenderal sama sekretaris jenderal kan, sekjen, dirjen biasanya gitu kan. Karena yang sifatnya udah spesifik tugasnya, istilahnya tusi ya, tugas dan fungsi kementerian itu dilaksanakannya oleh direktorat jenderal. Wakil menteri sama dengan wakil presiden, dia itu ban serep sebenarnya. Cuma memang ada sih mungkin aja wakil menteri sama dengan wakil presiden juga dikasih tugas tertentu oleh menterinya, bisa sih. Tapi secara hukum tata negara sebenarnya nggak perlu, karena biasanya yang tahu teknis banget soal tugas dan fungsi kementerian ya di yang internalnya, karena kan menteri ini jabatan politik, makanya dia diterjunkan dari atas, kebanyakan, jarang banget yang dari bawah gitu. Di kementerian seperti apa kita butuh wakil menteri gitu ya, dan ini kan kita lihat wakil menterinya tuh sampai 3 ya, satu kementerian. Gede Saya banget sih gitu. sebenarnya merasa nggak perlu wakil menteri sama sekali. Sama sekali di semua kementerian. Nggak perlu, karena gini, sebenarnya kalau secara menurut Undang-Undang Kementerian Negara memang dibolehkan. Tapi dulu itu memang baru dipakai pas zamannya SBY. Dulu nggak ada loh wakil menteri. Ya udah langsung dirjen aja gitu. Kalau mau yang kasih input, biasanya ada staf ahli, ada staf khusus. Kan menteri punya semua perangkat itu. Ya. Dan mereka juga dipilih bukan karena kompetensi. Bukan, ya kan? persis. Bagi-bagi jabatan. Bagi-bagi aja. Jadi ya para wakil menteri ini ya seperti yang lulusan Tempo itu juga nggak usah bangga-bangga amat lah ya, gitu nggak sih? Siapa sih, Ci? Dan gue membayangkan Pram, karena dengan pemecahan menteri yang sedemikian banyak, pos-pos wakil menteri yang juga banyak, dalam mungkin 1-2 tahun ke depan pemerintahan ini tidak akan berjalan efektif. Iya kan, Mbak? Karena satu anggarannya, terus kemudian penyusunan struktur organisasinya, kantornya macam-macam, itu pasti 1-2 tahun ke depan nggak akan efektif, kecuali kementerian-kementerian yang relatif tidak dipecah, misalnya kayak Kementerian Keuangan, BUMN gitu kan, yang relatif mungkin bisa langsung jalan, tapi yang baru-baru pasti birokrasinya akan sekompleks dan serumit itu. Iya. Nah, jadi itu dulu tuh baru pertama kali yang memanfaatkan wakil menteri adalah SBY. Dan waktu itu SBY juga menggunakan itu untuk tujuan koalisi. Karena yang benar-benar membangun koalisi dulu kan pas zaman SBY itu ada sekretariat bersama segala ya, koalisi. Sekber ya. Sekber koalisi kan. Memang SBY yang mulai menginstitusionalkan itu gitu. Nah, baru kesini makin dipakai. Sebenarnya dulu tuh nggak dipakai. Karena ya itu tadi, silakan kalau misalnya mau yang sifatnya teknis banget, pilih dirjen-dirjen terbaik atau bikin aja lagi direktorat jenderal baru misalnya gitu. Tapi bukan jabatan yang dipilihnya juga tidak berdasarkan kompetensi itu tadi. Kelihatan hanya untuk bagi-bagi kuenya aja gitu. Kan kata Prabowo, bangsa kita bangsa besar, Bos. Berarti nggak tepat dong ya? Bangsa besar yang harus diakomodasi semuanya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Elit politik kita, elit politik besar, Bos, gitu maksudnya. Atau mungkin Mbak Bibip, kalau kita melihat sistem negara lain ya, apakah ada jumlah ideal? Tentu enggak ya. Nggak ada jumlah ideal, memang nggak ada. Tapi patokannya apa? Ketika
harus sekian dan macam-macam. Mungkin di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan gitu ya, tidak terlalu banyak terjadi perubahan-perubahan seperti nomenklatur di sini begitu. Kalau dari segi kuantitas jumlah memang nggak ada sih, tapi biasanya mereka akan buat sesuai dengan apa yang jadi prioritasnya si presiden terpilih. Karena negaranya negara presidensial ya. Kalau parlementer kan menteri adalah anggota DPR-nya gitu kan, anggota parlemennya. Kalau presidensial kan dia bisa semau-mau dia sendiri, basically memang hak prerogatif. Nah, tapi biasanya dia akan sesuaikan mana yang jadi perhatian dia, itu yang akan jadi nama-nama kementerian itu. Nah, tapi modelnya memang terutama setelah Perang Dunia Kedua ini ya, mereka akan bikin lebih efisien. Biasanya gitu. Kemudian mereka akan perbesar di organisasi kementeriannya aja. Seperti tadi ya, dirjen-dirjen, direktur-direktur. Dirjen-dirjennya mungkin bikin badan-badan. Kalau badan-badan tuh memang lumayan ini ya, perkembangan hukum tata negara yang lumayan mutakhir juga. Banyak sekali badan-badan yang sifatnya tuh nggak langsung anggota kabinet gitu. Iya, kalau di kita ya kayak KPK-nya gitu ya, dan BSSN dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau memberikan status kementerian, by the way, jadi kenapa dibuat slim di banyak negara yang demokrasinya sudah mapan? Justru karena memberikan status menteri dan status kementerian itu kan banyak konsekuensi anggaran, konsekuensi administratif, konsekuensi regulasi. Nah, itu yang biasanya kalau suatu negara yang rasional cara membuat kebijakannya, mereka akan sangat hati-hati main di situ. Cuma makanya di kita kebalikannya menurut saya, karena kita lebih mengentertain, lebih melayani keinginan-keinginan untuk bersatu itu, sehingga melupakan aspek-aspek yang sifatnya lebih real ya, ekonomi, efektivitas dan seterusnya. Ada satu lagi Mbak, selain Wamen, yaitu adalah Kementerian Koordinator yang jumlahnya bertambah. Semula 4, terus kemudian rencana 6 atau lebih dari 5 lah ya. Sebenarnya tanpa kita bertanya ini semakin banyak itu fungsinya apa, lebih pada Kemenko itu dibutuhkan nggak sih? Karena itu kan pada akhirnya juga malah memperpanjang birokrasi. Rantai birokrasi itu sendiri gitu loh Mbak. Betul, dan menurut saya sih dibutuhkan atau tidak, sebenarnya kalau organisasinya kecil ya nggak dibutuhkan. Barangkali karena ini gede banget, jadi Pak Prabowo sebagai presiden tentu saja menginginkan ada intermediarinya, orang-orang yang ada di tengah-tengah, jadi dia nggak harus memanage berapa, 46 ya sekarang ya, nggak harus memanage 49 gitu ya. Kurang lebih hampir ya. 50. Hampir 50 lah. Masih bisa bertambah lagi Mbak kalau PDIP. Bayangin kalau misalnya rapat kabinet 49 orang, pasti dia akan lebih susah untuk memanage. Ya walaupun nggak pernah full begitu ya, biasanya ada rapat-rapat yang berdasarkan isu. Tapi dia akan lebih mudah memang kemudian untuk punya menteri-menteri koordinator. Nah, jadi saya akan menyalahkan pola pikirnya duluan sih. Kenapa akhirnya butuh menteri koordinator? Karena organisasi ini dibuat terlalu besar. Sebenarnya menteri koordinator itu memang hanya mengkoordinasi. Mereka tuh nggak punya portfolio loh, nggak punya. Kemarin-kemarin kan saya sering bantu-bantu ya, terutama untuk soal hukum ya. Mereka tuh memang nggak punya portfolio dalam arti kerjaan yang sifatnya teknis. Mereka benar-benar hanya kementerian ini udah beres belum? Kalau yang itu gimana? Hanya itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya kalau memang jumlah kementeriannya juga nggak banyak. Jadi kesalahan pikirnya tuh mulai dari karena size kabinet ini yang terlalu besar. Dan jangan lupakan juga nanti akan ada One Team Press yang versi Prabowo, kan? Dan situ jumlah anggotanya tidak dibatasi. Makin banyaklah orang-orang yang kemudian diakomodasi oleh Prabowo untuk kepentingan politiknya, ya kan. Jadi ini berarti memang bisa kita simpulkan bahwa pembentukan kabinet pada awal pemerintahan Prabowo ini sangat tidak efektif ya. Menurut saya nggak akan efektif. Dan itu tadi benar, Ikang benar bahwa nanti 2 tahun ini paling tidak 2 tahun pasti jalannya akan tersendat-sendat. Karena birokrasi kita itu bahkan untuk menyetujui ada eselon baru, menyetujui ada jabatan baru, itu harus izin dulu dengan Kemenpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus kemudian harus minta izin dulu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, karena nanti gajinya gimana, fasilitasnya gimana, mobil dinasnya gimana gitu ya. Dan itu butuh waktu. Jadi bisa jadi nanti paling tidak setahun deh. Ya kalau kita mau agak skeptis ya, mudah-mudahan Pak Prabowo sadar terus di speed up sedikit, dipercepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi paling nggak setahun
mereka itu akan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa langsung gas gitu untuk apa gitu. Misalnya tadi kan janji Pak Prabowo, tadi saya dengerin pidatonya swasembada pangan misalnya gitu. Nggak bisa tuh langsung ngegas karena ada beberapa wewenang yang pasti butuh legitimasi hukum dulu supaya bisa jalan. Penggunaan anggaran supaya nggak dianggap korupsi harus ada legitimasi hukum dulu. Nah loh, itu panjang loh. Jangan main-main, birokrasi kita tuh berat banget. Iya. Tapi menarik tadi kalau kita ngezoom ke Kemenko tadi tuh Mbak ya. Ini kan kemudian ketum-ketum partai ditempatkan pada posisi-posisi Kemenko gitu. Apakah ini memang untuk apa ya, semacam menjembatani komunikasi secara politik begitu apa ya, ini konsolidasi kekuasaan aja itu di Menko itu? Saya sih merasa ini seperti konsolidasi kekuasaan ya. Jadi ya itu tadi kan orang kebanyakan dari menteri-menteri ini atau calon-calon mungkin nanti malam ya baru pasti ya. Orang-orang yang kita mesti cek deh kompetensinya untuk bidang-bidang yang mereka nanti pegang itu. Nah kalau nanti kita bisa lihat dengan lebih terang sih kalau udah terpilih, kalau udah ada penjelasannya siapa duduk di mana, dan kita akan menurut saya bisa melihat dengan jelas bahwa kebanyakan dipilih bukan karena kompetensi tapi karena posisi mereka di partai-partai atau relawan. Nah ini yang mengkhawatirkan karena kan Pak Prabowo selalu bilang ini akan jadi zakon kabinet. Padahal kan zakon tuh artinya dipisahkan dari partai politik gitu. Atau paling tidak sering kita bilang kabinet profesional. Nah, kenyataan ini yang sebenarnya kita mesti ragukan sekarang gitu. Mbak sendiri meragukan setelah melihat menteri-menteri yang calon-calon yang dipanggil itu? Saya sih meragukan karena semuanya menurut saya ya bagian dari perahunya Pak Prabowo ya, Kim plus gitu. Yang membawa Prabowo naik sampai hari ini gitu. Tapi realistis nggak sih Mbak dengan jargon second kabinet itu di tengah politik kita yang transaksional? Maksud saya adalah kalau dalam kacamata politik kita hari ini profesional tapi di-endorse oleh partai politik, begitu kan. Jadi sudah beberapa kali nih kan nama-nama menteri yang seolah-olah mereka ada profesional tapi di belakangnya ternyata siapa? Mereka endorsement partai politik. Artinya kalau saya melihat ya dengan kacamata yang profesional murni sepertinya kok nggak realistis atau gimana Mbak? Iya itu benar. Jadi sebenarnya sih kalau saya nggak mau benar-benar memisahkan antara parpol dan non parpol. Persis. Yeah. Tapi apakah dia punya kompetensi atau tidak? Kalau dia orang parpol tapi dia punya kompetensi, buat saya sih nggak ada masalah. Istilah zakon kabinet itu kan dulu Soekarno yang bawa, karena dia justru ingin memberikan nama yang tidak terlalu bagus untuk sistem parlementer. Sistem parlementer kita kan dulu membuat menteri-menteri harus dari partai politik. Dan waktu itu ini ada konteks politiknya ya, yang kita harus baca, konteks sejarah yang kita harus baca dengan lebih detail. Tapi singkatnya sih, waktu itu Soekarno menuju dekret Presiden 5 Juli 1959, dia juga lagi memberikan nama nggak terlalu bagus untuk parlementer. Dia bilang ini sistem liberal, ini jelek, ini kebarat-baratan. Kita kabinetnya harusnya zakon gitu ya, nggak terikat dengan partai-partai politik. Nah di kita sekarang dengan sistem presidensil, memang sistem presidensil multi partai ya. Sebenarnya udah nggak relevan karena yang namanya kabinet yang lepas dari partai politik sangat bisa, nggak usah dinarasikan zakon, ya namanya presidensil. Jadi presiden sebenarnya punya otoritas yang besar banget untuk nunjuk siapa aja. Nah cuma buat saya akhirnya mari kita kembalikan, jangan kemakan istilah zakonnya. Tapi apakah orang itu parpol itu tapi orang itu punya kompetensi atau enggak gitu. Nah, cuma memang yang dibawa sejauh ini menurut saya sih banyak kan bukan karena kompetensi, tapi karena partai politik gitu. Karena bagi-bagi kuenya itu Mbak ya. Bagi-bagi kue, partai politik dan relawan ya. Dan dampaknya panjang ya Mbak ya kalau memilih menteri yang tidak berdasarkan kapasitas ya, kapabilitas dia juga gitu. Ya artinya apalagi itu kemudian merupakan perwakilan partai. Ya kita tahu di majalah Tempo juga sudah disebut ya, ada pengusaha tambang yang kemudian bisa punya jatah kursi menteri yang kemudian lewat dua partai gitu ya. Paling tidak dua partai lah. Dan rasanya yang seperti ini apalagi ketika kemudian sudah dikuasai oleh oligarki, hanya akan timbul KKN kan? Ya pasti itu berpotensi menimbulkan korupsi ya, pasti ya, tindak pidana korupsi.
tapi juga tindak pidana korupsinya bukan, jadi yang harus dibayangkan oleh publik adalah bukan cuma ngambil uang begitu ya, tapi juga misalnya membuka proyek-proyek untuk kepentingan kawan-kawannya. Nah ini sebenarnya yang sering banget jadi pola sebenarnya yang model seperti itu. Karena di kita itu kan aturan main soal benturan kepentingan bisa dibilang nggak ada. Iya. Siapa aja yang punya benturan kepentingan pokoknya boleh ngambil keputusan bahkan bagi dirinya sendiri dan lolos begitu saja sampai sekarang gitu. Jadi saya khawatir dengan masuknya orang-orang seperti itu, dia sangat bisa nanti memberikan izin bisnis ini bisnis itu untuk perusahaannya sendiri atau perusahaan kawan-kawannya. Nah sebenarnya yang membahayakan bagi bangsa ini adalah bagian itu. Dan ini yang kita harus pahami gitu ya. Kenapa kita sering teriak-teriak soal oligarki? Sebenarnya karena itu. Saya khawatir soalnya publik tuh mikirnya ngambil uang negara tuh seperti mencuri aja, yang mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya ketika perusahaan-perusahaan diberikan izin untuk hal-hal yang sebenarnya cuma dia bisa ngambil keuntungan yang terlalu besar, padahal dia juga tidak memberikan keuntungan yang baik buat publik. Nah itu udah merugikan, itu udah korupsi sebenarnya. Ya, seperti IKTP ya salah satunya itu ya. IKTP banyak lah, terlalu banyak. Food estate misalnya. Tapi jadi andalan loh Mbak tadi di pidato Mbak. Ya, Lumbung pangan. Lumbung pangan. Dari pidato tadi sebenarnya saya banyak yang ngeri loh. Apa Mbak misalnya bisa di-mention 1-2 di antaranya? Terutama terkait penegakan hukum ya atau masa depan. Iya itu food estate misalnya. Terus nggak ngerinya karena gini, banyak sekali apa yang dia sampaikan kan tadi kan Prabowo ya, dia semangat banget tadi idenya ya dia tuh benar-benar orasi gitu. Dan emang keren dalam arti narasinya akan disukai oleh publik gitu. Tapi kalau kita kulik-kulik dalamnya itu yang bikin saya ngeri. Misalnya tadi dia bilang berkali-kali soal demokrasi yang ya persatuan gitu ya misalnya ya. Yang bagi saya ya kalau udah terlalu adem nggak ada kritik bukan demokrasi sebenarnya. Terus food estate gitu mau jadi lumbung pangan, tapi kita tahu lah lumbung pangan itu sebenarnya menguntungkan siapa? Ya segelintir aja. Segelintir aja gitu kan. Dan dengan mengorbankan misalnya tanah-tanah masyarakat adat dan seterusnya. Misalnya itu ya. Tadi ada beberapa lagi sih saya yang merasa bahwa gila ini mesti kita kulik nih sebenarnya dalamnya pidato itu. Tapi bagi publik pasti itu yang wow keren banget gitu. Tapi ya buat saya banyak banget yang agak inilah. Misalnya lagi disebutkan soal pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, tapi kan kita harus paham bahwa selama ini di kepalanya Pak Prabowo pemberantasan korupsi misalnya bisa berhasilnya dengan menaikkan gaji misalnya gitu. Tapi juga dia nggak sebut nepotisme, tadi perhatiin nggak sih? Dia bilang korupsi, kolusi. Kita udah yang, wah ini mau nyebut nepotisme nggak? Ternyata enggak. Kalau nepotisme gitu. nyenggol dong Mbak. Pelakunya ada. Kerabatnya juga ada yang main pasir laut. Kerabatnya pun ya. Tapi dengan tadi ada potensi kebocoran anggaran ya, justru ya dengan merangkul kepentingan banyak pihak dan cara Prabowo gitu untuk membentuk kementerian nih Mbak ya yang kemudian semuanya nih dirangkul, lalu juga di legislatifnya semua dirangkul gitu. Siapa nanti yang akan jadi pengawas atau mungkin akan jadi whistleblower dengan sistem bernegara kita yang minim oposisi gitu. Makanya menurut saya jadinya nggak ada kalau kita ngarepin institusi-institusi formal. Makanya saya selalu sekarang bilang ya udah deh, bukannya saya yang gede-gedein masyarakat sipil, tapi harapannya tinggal di situ. Karena institusi formal semuanya udah dikunci. Nggak ada oposisi, nggak ada yang bisa bilang ini salah. Bahkan ya itu tadi saya khawatir sekali nanti pembuatan undang-undang itu benar-benar lost terus semua aja gitu. Sama sekali nggak ada deliberasi, nggak ada musyawarah gitu kalau kita mau pakai terminologi Pancasila ya. Itu pun nggak akan ada yang saya khawatirkan. Kalaupun ada ya gimmick aja, tokenisme aja gitu. Itu yang saya khawatirkan. Akhirnya civil society termasuk media yang harus lebih ribut, lebih banyak investigasi gitu. Tapi tadi kan beliau sudah menyinggung soal harmonisasi, harmonis. Jadi kita tidak boleh banyak mengkritik, seperti itulah ya. Omongan-omongannya belakangan kan juga seperti itu ya. Jangan ganggu pemerintahan dan lain-lain. Duduk di bawah AC, omong-omong. Udah gitu ada fotonya Pram lagi ditempel. Mbak,
1 tahun terakhir mungkin kita membicarakan Gibran ya, dan sampai pukul 10 tadi kita masih waduh gimana nih calon wakil presiden kita, tapi sekarang Gibran sudah menjadi wakil presiden gitu untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana sih Mbak kita mesti memperlakukan situasi ini dengan segala rekam jejak yang terjadi ya dalam hal pemilihan dia? Ya pertama sih, yang pertama pasti apa yang terjadi sampai dia terpilih menurut saya tetap salah. Walaupun MK bilangnya baik-baik saja, tapi jangan sampai kita normalkan itu. Nah, artinya, itu dia, artinya kita mesti bicarakan terus, supaya kita nggak menganggap bahwa manipulasi hukum dan konstitusi itu baik-baik saja sehingga nanti boleh dilakukan lagi. Tapi yang kedua juga sih kita lihat deh nanti perannya apa. Karena gini, buat saya sebenarnya wakil menteri itu beneran ban serep. Kecuali kalau si presiden ingin memberikan wewenang tertentu. Wakil Seperti presiden dulu, maksudnya tadi Mbak? Presidennya pengen ngasih. Kayak misalnya ke Yusuf Kala dulu. Terus tentu saja Pak Budiono dulu gitu ya. Tapi kan kayak Pak Ma'ruf Amin sebenarnya nggak diberikan wewenang yang khusus gitu. Nah saya sih sebenarnya agak curiga mungkin Gibran juga nggak akan punya wewenang yang khusus sekali. Sehingga kita nih sebagai rakyat jelata sebenarnya bisa saja yang menganggap ya udahlah dia memang ban serep kalau suatu saat dibutuhkan. Udah that's it gitu. Ya jadinya mungkin sebagai formalitas aja. Tapi apakah artinya kita mesti mengesampingkan gitu Mbak? Artinya tidak membicarakan sama sekali bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa di balik itu. Barangkali lewat silent itu kemudian terjadi deal-deal, negosiasi, kompensasi tertentu gitu. Oh iya. Kalau itu jelas mesti kita bicarakan ya, karena kan bahkan polemik soal segala macam ya kemarin ya, tidak hanya Gibran tapi keluarganya Pak Jokowi semuanya kan, private jet lah, kemana omakase lah segala macam gitu. Kalau itu nggak ada sih, cuma flexingnya aja yang kita ributkan ya. Tapi kemungkinan gratifikasi segala macam sangat bisa masuk dari segala cara, dan kalau melihat rekam jejaknya sangat boleh kita lebih banyak memberikan perhatian kepada wakil presiden kita ini, karena potensinya berarti besar juga untuk bisa terjadi lagi. Oke. Ya. Rasanya cukup banyak ya yang sudah kita bicarakan dari pagi sampai sore ini, pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan seperti kata Mbak Bibip tadi, kita perlu lebih skeptis gitu. Mau pesimis atau optimistis silahkan, itu terserah Anda gitu kan, tapi kita skeptis dan jangan pernah berhenti untuk kritis ya. Terus membicarakan, Bram. Terus membicarakan. Kita mau bicara nih. Jadi kalau kita membicarakan, kalau kita mengungkapkan kritik itu jangan dianggap bahwa kita sedang berada pada kelompok yang sakit hati. Betul. Gitu. Tapi kita sedang ya menjadi fungsi pengawas karena sekarang minim oposisi nggak ada. Nah, ada PDIP mungkin saja. Yakin lo? Nggak tahu. kita lihat nanti malam. Oke. Saksikan terus Bocor Halus Politik hanya di YouTube Tempo.co. Sampai jumpa.